Sehingga kita jadi bertanya-tanya sekarang ini selanjutnya siapa kira-kira, karena ketua KPU sudah gitu ya. Kemudian Airlangga juga sudah. Ini siapa selanjutnya nih? Khofifah kayaknya. Selamat malam semuanya. Keputusan Airlangga Hartarto untuk mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar ternyata mengejutkan banyak orang. Yang awalnya saya pikir cuma kita-kita aja nih yang terkejut gitu ya. Tapi ternyata para pengamat dan kemudian bahkan elit-elit Partai Golkar itu juga sama terkejutnya. Karena alasan Airlangga untuk mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar ini sangat-sangat di luar kewajaran, tidak masuk akal gitu. Karena Munaslup ya tinggal sebentar lagi. Kalau bicara soal pilpresnya ya sukses, pilegnya juga mereka sukses gitu ya. Mereka menang, suara partai naik suaranya gitu ya, perolehan kursinya ya tambah banyak gitu. Dan kemudian ini apa yang kemudian membuat Airlangga harus mundur sekarang dan tiba-tiba gitu. Kalau soal alasan yang disampaikan oleh beberapa orang terkait Airlangga yang harus fokus sebagai Menko itu alasan yang sangat-sangat mengada-ngada gitu. Karena kalau alasan itu tuh ya seharusnya ketika Pilpres kan lebih sibuk, lebih berat gitu ya. Tapi ya biasa aja, semuanya dijalani, semuanya dilaksanakan gitu. Kalau misalkan ada alasan ini soal persiapan pilkada, soal konsolidasi dan sebagainya, justru itu terbalik gitu. Pilkada sudah berjalan, Golkar sudah memberikan rekomendasi kepada banyak orang untuk maju di daerah, sehingga sekali lagi ini sangat-sangat di luar batas kewajaran. Kalau masalah soal Kejaksaan Agung, soal masalah korupsi misalkan gitu ya, selama ini kan sudah aman gitu. Bahkan di masa-masa rentannya seperti ketika masa kampanye Pilpres atau Pileg 2024 lalu, Airlangga aman tuh gitu ya. Biasanya kalau ada orang kena kasus, yang paling rentan itu ketika masa kampanye gitu. Bukan malah di waktu-waktu tenang seperti sekarang. Kampanye belum dimulai, rekom sudah diberikan gitu ya, belum selesai rekom-rekomnya, tiba-tiba ketua umum partainya mundur. Padahal Desember sebentar lagi. Dan kalau kita ngelihat dari pembelaan para elit Partai Golkar, ternyata Pak Luhut Binsar Panjaitan itu sudah berupaya untuk menghentikan langkah-langkah atau manuver-manuver politik dari pihak luar ini gitu. Karena 2 hari sebelum Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari ketua umum, itu Pak Luhut sudah bikin video dan dikirim kepada kader-kader Partai Golkar di daerah, yang pada intinya Pak Luhut meminta agar semuanya jangan mau diatur-atur oleh pihak luar, jangan mau diintimidasi oleh pihak luar. Semuanya harus kompak, rapatkan barisan. Bahkan sehari sebelum Airlangga Hartarto menyatakan mundur sebagai ketua umum Partai Golkar, Airlangga itu masih membantah gitu. Jadi kemarin gitu, hari Sabtu atau hari Jumat itu, hari Sabtu gitu ya, itu Pak Airlangga ketika ditanya sama wartawan, ada wartawan yang tiba-tiba menanyakan soal Munaslup gitu ya, entah dari mana, entah itu disuruh sama siapa gitu. Airlangga bilang, enggak, itu enggak ada. Besoknya kok tiba-tiba mundur. Jadi Airlangga mendapatkan dukungan dari Pak Luhut gitu ya, orang yang selama ini kita anggap sebagai orang yang cukup punya pengaruh luar biasa di negeri ini gitu ya. Terus kemudian sehari sebelumnya dia juga sudah membantah sendiri bahwa nggak ada Munaslup, tiba-tiba keesokan harinya dia mundur. Kalau kita ngelihat dari rekam jejak Airlangga dalam waktu 24 jam, kan sebenarnya mudah saja kita baca gitu, bahwa ternyata sehari sebelumnya Airlangga itu memang sudah dipanggil ke istana atau Presiden Jokowi gitu. Ya nggak tahu alasan karena ini atau ada alasan lain, tapi kalau dalam dalam satu kejadian yang kemudian memicu terjadinya satu insiden atau satu masalah, kan kita bisa lihat, kita harus curiga dengan pertemuan sehari sebelum Airlangga memutuskan untuk mundur sebagai ketua umum Partai Golkar gitu. Tapi pada intinya memang Airlangga ini sudah lama tersandra nampaknya. Dia sudah pernah diperiksa oleh Kejaksaan Agung sampai belasan jam gitu ya, dan memang nampak tidak merdeka karena sampai kemudian di Pilpres lalu dia mengusung Gibran sebagai cawapres, orang yang bukan kader, tidak pernah menjadi pengurus gitu ya, sampai dia sebagai ketua umum Partai Golkar dia mengizinkan Gibran yang bukan siapa-siapa di Golkar untuk maju sebagai cawapres. Ini kan menunjukkan bahwa dia memang sudah tidak punya kekuasaan, atau dia selama ini tidak merdeka. Meskipun
dia masih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Tapi dari semua pembicaraan soal Airlangga mundur dari Partai Golkar ini, ada satu hal yang mungkin ini luput dari perhatian banyak orang terkait prediksi terkait siapa-siapa yang dalam beberapa bulan ke depan ini akan ikut menjadi korban, karena ini tidak hanya Airlangga. Kalau kita berkaca kepada Airlangga, ini sebenarnya mirip sekali dengan posisi ketua KPU gitu, karena situasinya hampir sama. Ketua KPU itu gitu ya, itu sebelumnya itu kan aman-aman aja gitu, kasusnya banyak. Pelecehan seksual ya iya gitu, pelanggaran-pelanggaran etik sebelumnya juga sudah banyak dilakukan, dan hukumannya itu hukuman-hukuman yang berputar-putar begitu saja. Peringatan terakhir, peringatan keras terakhir, peringatan terakhir lagi. Gitu. Gak dipecat-pecat, tapi setelah Pilpres selesai, Pileg selesai, bahkan menyetujui terkait ada orang yang pengen maju sebagai cagup dan tidak cukup umur, gitu ya. Itu juga sudah disepakati atau dibuat aturannya oleh KPU. Setelahnya dipecat gara-gara kasus pelecehan seksual. Padahal kasus yang sama sebelumnya pernah terjadi. Dan dia aman-aman aja gitu. Airlangga juga kurang lebih sama. Kasus ini, kasus yang menyangkut Airlangga, itu kan sebelumnya sudah lama gitu. Selama masa kampanye aman-aman aja tuh. Nah, sekarang lagi nggak ada apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba mundur. Nah, dari prediksi komik kita yang diposting di Instagram dan Facebook gitu ya, saya melihat gitu ya, memang setelah ketua KPU itu waktu itu dipecat dan dihilangkan, dilenyapkan gitu ya, itu di bawahnya gitu ya, mereka memprediksi orang-orang yang bermasalah atau orang-orang yang mungkin ke depan akan ikut menjadi korban dari penyingkiran oleh pihak kekuasaan. Dan kebetulan gitu ya, entah kebetulan atau memang sudah dapat informasi, saya nggak tahu gitu ya, di sana tuh ada wajahnya Airlangga. Ada Airlangga di sana, ada Ridwan Kamil, ada Khofifah, ada Anies juga di sana. Sehingga kita jadi bertanya-tanya sekarang, ini selanjutnya siapa kira-kira? Karena ketua KPU sudah gitu ya, kemudian Airlangga juga sudah, ini siapa selanjutnya? Khofifah kayaknya. Ya karena kalau Anies gitu ya, karena posisinya sudah ada di belakang gitu ya, nyempil-nyempil dia gitu, itu kayaknya sudah terjadi kepada Anies, meskipun belum resmi gitu, karena Anies ini sudah ditinggal sama PKS gitu ya, PKS membatalkan dukungannya kepada Anies sehingga dia sulit untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Jadi dia juga secara secara situasinya gitu, dia sudah cukup disingkirkan gitu ya. Dia kalau sampai kemudian nanti batal maju sebagai cagup dalam beberapa hari ke depan, ya dia juga yang ikut dipenggal, ikut disingkirkan. Kemudian ada Khofifah, nggak tahu deh Khofifah ini ada masalah apa. Ada sih, masalahnya banyak, dia kasus hibah dan sebagainya gitu ya. Tapi ya itu tinggal nunggu waktu. Selama ini aman-aman aja gitu ya, nggak pernah ada masalah, meskipun sudah sudah digeledah gitu ya kantornya, tapi kan aman gitu ya. Tapi jelang pencalonan atau jelang pendaftaran Pilkada 2024 nampaknya akan ada sesuatu di sana. Lalu di komik kita kalau nggak salah juga ada orang-orang lain yang saya nggak perlu sebutkan gitu ya, silahkan kalian tafsirkan dan lihat sendiri gitu ya. Tapi ini menarik untuk kita melihat ke depan, orang-orang yang selama ini tidak merdeka, orang-orang yang sudah tersandra dengan banyak kasus dan selama ini dipertahankan, diberikan posisi-posisi strategis dan penting, ternyata posisi-posisi itu hanya untuk memenuhi keinginan atau rengekan dari pihak-pihak penguasa. Jadi karena kalau orang tidak punya masalah gitu ya, maka permintaan-permintaan yang aneh pasti akan dengan mudahnya ditolak gitu. Seperti minta 3 periode misalkan. Kalau orang nggak punya beban, seperti Bu Mega misalkan, ya udah tolak aja. Tapi yang lain-lain kayak Airlangga ini kan nggak bisa dia gitu ya, sehingga memang nampaknya sudah lama tersandra, tidak merdeka, sehingga ini harusnya menjadi satu pelajaran bagi para politisi kita atau bagi Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih ke depan, agar tidak memilih orang-orang yang punya masalah atau orang-orang yang tersandra. Jangan sampai kemudian orang-orang yang tersandra dijadikan menteri, diberikan posisi tertentu, dan kemudian selanjutnya mereka jadi tidak bisa bekerja untuk Indonesia, untuk masyarakat kita. Karena mereka hanya bekerja untuk penguasa, untuk majikannya gitu ya, supaya tidak dicekek. Dicekek gitu. Jadi ya
Tapi kita nggak tahu, bisa juga nanti kemudian ternyata pemerintah selanjutnya mengcopy cara-cara yang sama, menempatkan orang-orang yang bermasalah justru supaya mereka dengan mudahnya diatur untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi aturan atau menyalahi etika dan moral. Jadi ya ini menjadi satu pelajaran, semoga ke depan negara ini bisa dipimpin oleh orang-orang yang merdeka. Kalau tidak 2024 ini, semoga 2029 ada perubahan, ada orang-orang yang merdeka, ada orang-orang yang benar-benar bisa melayani masyarakat atau orang-orang yang bisa benar-benar memikirkan soal nasib bangsa. Jadi tidak hanya memikirkan soal aman tidaknya, gitu ya, tidak hanya memikirkan soal bertahan sebagai penguasa atau tetap memiliki kekuasaan, karena pada akhirnya orang-orang yang tidak punya kekuatan dan tidak merdeka seperti Airlangga ini, ya dengan mudahnya disingkirkan begitu saja. Padahal dengan apa yang sudah dia lakukan, ini sangat-sangat luar biasa. Coba bayangkan, apa yang nggak dia lakukan gitu. Dia memajukan Gibran sebagai cawapres. Padahal bukan kader, bukan pengurus. Pengalaman yang nggak ada gitu ya. Jauh lah. Gibran dibandingkan Airlangga jauh gitu. Lebih layak Airlangga gitu. Atau banyak kader-kader Partai Golkar yang lain yang jauh-jauh lebih layak dibandingkan Gibran. Tapi pada akhirnya kan Gibran yang diusung. Sehingga semoga kesalahan-kesalahan itu tidak berlanjut. Dan semoga Partai Golkar dalam satu naungan kewibawaan yang mereka selama ini pertahankan dan pertaruhkan. Ya, tapi pada intinya, kalaupun misalkan pada akhirnya juga kalah lagi, nggak tahu. Kita lihat saja memang seberapa kuat sih penguasa bisa mengendalikan Partai Golkar. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.